Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dan teman saya yang bernama Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan stunting pada anak. Pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan. Pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Penyebab stunting pada anak. Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Penyebab adanya kejadian stunting berdasarkan faktor yang paling mempengaruhi sesuai urutan, yaitu pendapatan keluarga, pemberian ASI eksklusif, besar keluarga, pendidikan ayah balita, pekerjaan ayah balita, pengetahuan gizi ibu balita, ketahanan pangan keluarga, pendidikan ibu balita, tingkat konsumsi karbohidrat. Dampak stunting, yang pertama yaitu dampak kesehatan, yang kedua dampak pertumbuhan penduduk, yang ketiga dampak ekonomi. Bukan semata-mata stunting yang menjadi masalah, yang lebih penting adalah proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan semua organ lainnya seperti otak, jantung, ginjal, dan pankreas. Periode di dalam kandungan dan dalam 2 tahun pertama usia anak 1000 HPK. Periode terjadinya gangguan tumbuh. Stunting dapat terjadi sejak dalam kandungan dan dapat berlanjut umumnya sampai 2 tahun pertama setelah lahir. Periode dari saat konsepsi sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama telah teridentifikasi merupakan masa yang paling kritis dalam kesempatan untuk memberi intervensi. Panjang bayi lahir. Dari 58 balita yang dikunjungi, hasil verifikasi ulang di lapangan diketahui bahwa sebanyak 23% atau 13 orang balita yang lahir dengan panjang badan 48 cm dan 22% atau 13 orang lahir dengan panjang badan 48 cm, sedangkan terdapat 55% atau 32 orang balita yang tidak diketahui panjang badan ketika lahir karena ibu lupa dan tidak mempunyai buku kias sehingga tidak dicatat. Faktor resiko pendek pada bayi, yaitu faktor ibu selama masa kehamilan dan sebelum hamil, ikut menentukan panjang bayi lahir. Yang kedua, pertambahan berat badan selama kehamilan berpengaruh pada panjang lahir bayi. Hasil penelitian longitudinal data dan Indonesia Family Life Survey menunjukkan perubahan skor pertumbuhan pada usia dini hingga usia prapubertas. Pendek pada usia dini dan tidak berhasil menjaga pertumbuhannya pada usia balita sebanyak 77%, akan tetap pendek pada usia prapubertas. Sebaliknya, anak yang pendek pada usia dini dan berhasil mengejar pertumbuhannya pada usia balita sebanyak 84% akan tumbuh normal pada usia prapubertas. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan intervensi untuk mencegah stunting tetap dibutuhkan pada usia balita. Selanjutnya, konsep penanggulangan stunting. Yang pertama, pencegahan, yang kedua, penanganan. Penyelamatan melalui 1000 hari pertama kehidupan HPK. Periode kritis dalam pembentukan masa emas bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan organ tubuh anak yang sehat dan cerdas. Terjadinya pada periode ini akibatnya berjangka panjang. Perubahan yang terjadi pada 1000 HPK bersifat permanen. Mengapa 1000 HPK penting? Yaitu kehamilan dan pertumbuhan janin, pertumbuhan otak, membangun tinggi badan potensial, membangun berat badan dan potensial, pertumbuhan bayi dan anak. Untuk mencapai tinggi dan berat badan optimal dibutuhkan seluruh gizi atau mikro dan makro secara seimbang. Diperoleh dari menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan, diteruskan dengan ASI dan MPASI. Selanjutnya, kerangka penanganan stunting. Yang pertama, intervensi gizi spesifik.
atau berkontribusi 30%. Intervensi yang ditunjukkan kepada anak dalam 1 juta hari pertama kehidupan atau HPK, kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi bersifat jangka pendek. Sasaran intervensi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Yang kedua, intervensi gizi sensitif, berkontribusi 70%. Intervensi ditunjukkan melalui kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1 juta HPK. Contoh intervensi seperti pembangunan air bersih, sanitasi PAUD. Selanjutnya, faktor sanitasi. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat memengaruhi pertumbuhannya. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu faktor penyebabnya stunting. Baik, sampai di sini penjelasan saya, dan saya akhiri. Wabilah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.